Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 161 kata Ariel dengan tenang. Baiklah, Leon mengangguk, membereskan barang-barangnya sebelum pergi bersama Ariel. Melihat kepergian mereka berdua, rekan-rekan di kantor presiden saling memandang dengan kaget. Mereka tahu bahwa Leon adalah sekretaris presiden. Biasanya, Leon akan bekerja di kantor bersama Gracie dan Lily. Namun Ariel ingin memindahkan Leon ke kantornya. Bukankah itu aneh bagi mereka berdua, mereka sendirian di sana? Namun, hanya memikirkan rumor di dalam perusahaan bahwa Leon dan Ariel adalah pasangan, semua orang segera menyadarinya. Mereka semua tidak berkata apa-apa, tetapi diam-diam mengatakan bahwa Leon adalah orang yang beruntung. Di kantor Direktur Departemen Penjualan, Michael segera mendengar tentang Leon yang pindah bekerja bersama Ariel, ekspresinya menjadi sangat masam. Tercela, Ariel terus mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Leon. Sekarang lihatlah mereka, keduanya secara terbuka pindah ke kantor yang sama untuk menikmati kehidupan cinta mereka. Bagaimana mungkin itu bukan apa-apa? Apa mereka mengira aku bodoh? Michael sangat marah. Dia mengambil cangkir di mejanya dan melemparkannya ke tanah. Cangkir itu langsung pecah. Dia kalah taruhan mengenai perjanjian dengan Leon beberapa hari yang lalu. Meskipun Leon melepaskannya dengan mudah, dia tetap menolak menerimanya. Dia malah semakin membenci Leon, merasa seperti Leon mencuri perhatiannya. Dengan alasan baru untuk membenci Leon, dia hanya ingin menyingkirkan Leon. Saat itu pintu kantor terbuka, seorang pria berusia sekitar 26 atau 7 tahun masuk. Pria itu tinggi dan sangat tampan. Pria itu bernama Ashwin Mercer, dia adalah wakil presiden grup Elegante. Kekuasaannya di dalam perusahaan adalah yang kedua setelah Iris. Bahkan Ariel lebih rendah di tiang totem daripada dirinya. Selain itu, kakek Ashwin adalah seorang veteran grup muda. Dia adalah salah satu pemegang saham mereka dan memiliki banyak pengaruh di dalam perusahaan. 2 tahun lalu, ketika Iris mengambil alih Elegante, Ashwin meninggalkan grup muda tanpa ragu-ragu, mengikuti Iris ke Elegante dan bekerja keras untuk membantu Iris. Fakta bahwa perusahaan berhasil berkembang begitu cepat dalam 2 tahun tentunya berkat kerja keras Iris, namun kontribusi Ashwin juga tidak bisa dianggap remeh. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Ashwin adalah kontributor terbesar di bawah Iris. Pada saat yang sama, ia diakui sebagai orang paling berkuasa kedua di perusahaan, sedangkan Ariel hanya orang ketiga. Keduanya pada dasarnya adalah tangan kiri dan kanan Iris. Tuan Duval, apa yang terjadi pada Anda? Ashwin terkejut dengan kekacauan di tanah. Tuan Mercer, Anda sudah kembali dari perjalanan bisnis Anda? Michael kaget, dan dia buru-buru menyapa Ashwin. Ya, saya baru kembali pagi ini. Tuan Duval, apa yang terjadi? Kenapa kamu sangat marah? Tanya Ashwin. Dia adalah wakil presiden perusahaan dan bertanggung jawab atas hal-hal seperti pengadaan bahan mentah dan pembelian. Dia pergi ke luar negeri untuk berdiskusi dan mencari bahan baku perusahaan, dan tidak berada di perusahaan. Ada sekretaris presiden baru bernama Leon, saya tidak tahu apa yang baik tentang dia, tetapi dia berhasil mendapatkan perhatian Ariel. Dia memberikan penjelasan singkat tentang situasinya. Bab 162 Iris dan Ariel diakui sebagai dua wanita tercantik di perusahaan. Mereka sangat cantik dan banyak orang yang mengejarnya. Sementara itu, Ashwin dan Michael diakui sebagai dua pemuda paling berprestasi di perusahaan. Mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat menonjol. Ashwin sangat terkenal. Kakeknya adalah salah satu pemegang saham grup muda. Jadi dia berasal dari keluarga yang sangat kaya, aset mereka berjumlah puluhan juta. Dia juga sangat tampan dan anggun, dia lebih populer dan disukai di perusahaan daripada Michael. Keduanya menjadi incaran banyak karyawan wanita, tak hanya itu. Ashwin juga merupakan salah satu pengejar Iris yang paling setia. Dia mengejar Iris selama hampir 2 tahun, dia setuju untuk mengikuti Iris tanpa syarat ke Elegante dengan harapan dia akan memenangkan hati Iris. Mungkin karena Iris dan Ariel adalah sahabat, Ashwin dan Michael yang mengejar mereka berdua akhirnya menjadi semakin dekat juga. Mereka juga memiliki bakat luar biasa, sehingga mereka dengan cepat menjadi teman. Keduanya secara teratur menyemangati dan membantu satu sama lain, berharap satu sama lain akan mampu memenangkan hati gadis mereka.
Seorang sekretaris, saya pikir itu adalah sesuatu yang besar. Dia hanya seorang sekretaris belaka, dia bahkan tidak dianggap sebagai eksekutif tingkat menengah di perusahaan. Bukankah bunuh diri jika dia mengejar wanita yang sama denganmu? Ashwin tertawa dan berkata. Tuan Mercer, Anda meremehkan Leon. Dia tidak sesederhana yang kamu kira, Anda belum pernah ke perusahaan tersebut, jadi Anda mungkin tidak mengetahui beberapa hal. Hari pertama Leon masuk ke perusahaan, dia berhasil mengusir Joseph dari kantor Presdir. Setelah itu, dia meraih prestasi besar dengan mendapatkan kerjasama dengan Wick Group, kata Michael dengan kejam. Dia menceritakan semua yang terjadi pada Ashwin. Jadi itulah yang terjadi, dia cukup terampil. Dari mana asalnya? Ashwin terkejut. Meskipun Leon berhasil mengusir Joseph karena Ariel membantunya, mengamankan kerjasama grup Wick adalah ulahnya sendiri. Hanya dari itu saja, pandangannya terhadap Leon meningkat sedikit. Aku tidak tahu, aku belum memeriksanya, Michael menggelengkan kepalanya. Mengenal musuh adalah langkah pertama untuk memenangkan perang. Jika kamu ingin mengalahkannya dan mendapatkan Ariel kembali, kamu harus terlebih dahulu memahami segalanya tentang dia, Ashwin menyarankan. Kamu benar, bagaimana aku bisa melupakan sesuatu yang begitu penting? Ada kilatan di mata Michael saat dia dengan cepat mengumpulkan semangatnya. Tuan Mercer, koneksi Anda lebih baik daripada saya. Bisakah Anda membantu saya menyelidiki Leon? Baiklah. Itu tidak masalah, serahkan ini padaku. Ashwin dengan senang hati menyetujuinya. Leon adalah seorang karyawan perusahaan, akan ada beberapa dokumentasi tentang dia di resolusi manusia dengan koneksi dan kemampuannya. Selama dia mendapatkan dokumen itu, akan mudah baginya untuk memeriksanya di kantor asisten presiden. Ariel mengerjakan di mejanya, dan dia menyiapkan meja lain untuk Leon. Meja mereka berdekatan sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bekerja sama. Meski kantornya sangat luas, pria dan wanita tetap saja berbeda. Mereka berdua lajang dan sendirian di ruangan yang sama, jadi suasananya sedikit aneh. Leon duduk di belakang mejanya. Bab 163 dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ariel, dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Ariel sangat cantik. Dia sangat senang ada wanita cantik yang bekerja begitu dekat di sampingnya. Sosok Ariel sungguh luar biasa. Saat dia duduk di meja, tubuhnya dalam bentuk es yang sempurna. Lekuk tubuh wanita itu sangat menggoda. Yang lebih luar biasa lagi adalah kenyataan bahwa, dari tempat Leon bergerak, saat Ariel bergerak, dia sesekali melihat sekilas dadanya saat bajunya mengendur. Itu sangat mengasyikkan dan menstimulasi, dan Leon tidak bisa berhenti. Leon, apakah kamu sudah cukup terlihat? Kenapa kamu terus menatapku? Merasakan tatapan tak bermoral Leon, wajah Ariel mulai memerah. Dia memelototi Leon karena malu. Aku tidak menatapmu. Aku hanya punya pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pandangan liciknya tertangkap, menyebabkan Leon merasa sangat canggung. Tanyakan saja padaku jika kamu memiliki pertanyaan, katakan apa yang ingin kamu katakan. Ariel segera berhenti ketika dia menyadari bahwa dia tidak bersikap anggun. Tidak apa-apa, aku tidak seharusnya menanyakan pertanyaan itu. Aku khawatir kamu akan memukulku. Leon menggeleng, menghentikan langkahnya. Kamu laki-laki, jadi kenapa kamu bertindak begitu pengecut? Jika kamu tidak angkat bicara, aku akan mulai memukulmu. Ariel mendengus dingin sambil mengangkat tinjunya dengan sikap mengancam. Baik, kamu membuatku melakukannya. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan marah. Leon berkata setelah ragu-ragu. Baik, aku janji, apa yang ingin kamu tanyakan? Katakan saja padaku sekarang, Ariel mendesak dengan tidak sabar. Tidak banyak. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda sudah meminum obat yang saya resepkan di mobil beberapa hari yang lalu tepat waktu? Leon bertanya dengan hati-hati. Dia terlalu lugas saat meresepkan obat beberapa hari yang lalu, dan itu membuat Ariel marah. Dia diusir dari mobil olehnya di jalan. Dia masih mengingat semuanya dengan jelas, untuk mencegah hal serupa terulang kembali, ia berusaha lebih perhatian. Resep apa? Ariel bingung dan tidak sempat bereaksi. Ini pengobatan untuk krammu, kata Leon. Apa, beraninya kamu menyebutkannya lagi? Apakah kamu tidak cukup menggodaku terakhir kali? Wajah Ariel memerah saat dia dengan kejam menginjak Leon. Leon ketakutan, tapi dia sudah bersiap. Dia buru-buru mundur dan menghindari serangan sepatu hak tinggi Ariel. Ariel, apa yang kamu lakukan? Kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan marah sekarang. Perkataan seorang pria adalah hal yang paling penting.
bagaimana mungkin kamu bisa mengingkari perkataanmu? Leon mengeluh dengan tidak senang. Saya seorang perempuan, bukan laki-laki. Jika aku menginginkannya, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Ariel memelototi Leon dengan marah. Kamu, Leon tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, aku serius di sini. Bisakah kamu berhenti main-main? Leon berhenti sejenak sebelum dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Dia berkata dengan serius, saya tahu dari warna kulit Anda bahwa Anda masih belum sepenuhnya melewati menstruasi. Itu bukan pertanda baik. Bagaimana kamu tahu kalau haidku belum lewat? Bab 164. Ariel melangkah mundur dan menatap Leon dengan kaget. Menstruasi seorang wanita biasanya hanya berlangsung sekitar 6-7 hari setiap bulannya, namun dia mengalaminya selama 10 hari. Haidnya terus berlanjut tanpa ada tanda-tanda berhenti. Ini sangat tidak biasa. Itu bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah itu urusan pribadinya. Dia tidak dapat memahami bagaimana Leon mengetahui dan sedetail itu. Sulit dipercaya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Saya tahu beberapa obat, aku berhasil mengetahuinya dari warna kulitmu, kata Leon singkat. Apakah kamu serius? Apakah kamu tidak mencoba berbohong padaku? Ariel memandang Leon dengan ragu. Pertama kali Leon mengatakan itu, dia mengira Leon sengaja menggodanya. Namun, kali ini, Leon sepertinya menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia agak lengah. Mungkinkah Leon benar-benar tahu obat? Kenapa aku harus berbohong padamu? Jangan khawatir, obat yang saya resepkan terakhir kali memberikan keajaiban. Selama Anda meminum obat tepat waktu selama seminggu, saya jamin penyakit Anda akan hilang, Leon berkata dengan serius. Tapi, Ariel masih tidak percaya. Masalahnya sudah berlangsung selama beberapa tahun. Dia sudah pergi ke rumah sakit untuk menemui beberapa dokter kandungan. Para dokter mengatakan kepadanya bahwa dia perlu lebih menjaga dirinya sendiri dan makan lebih sehat. Lalu, masalahnya perlahan-lahan akan hilang. Memang benar begitu. Kondisinya perlahan membaik selama beberapa tahun terakhir. Pada dasarnya, dokter mengatakan bahwa itu hanya masalah kondisi fisiknya. Penyakit ini memerlukan perawatan yang disengaja, dan memperlakukannya secara sembarangan hanya akan merugikannya. Namun, Leon mempunyai pendapat berbeda dari para dokter dan mendesaknya untuk segera minum obat agar sembuh. Dia memikirkannya, dan merasa Leon kurang dapat diandalkan dibandingkan beberapa spesialis. Ariel, percayalah, kondisimu jauh lebih buruk dari yang kukira. Anda harus segera mengobatinya. Anda tidak bisa membiarkannya berlarut-larut, Leon berkata dengan serius. Ia mengira kondisi Ariel hanya masalah kecil, namun menstruasi Ariel justru diperpanjang hingga beberapa hari. Tampaknya itu tidak bagus. Mungkin saja ada sesuatu yang menyebabkan penyakitnya bertambah parah. Jadi mengobatinya lebih awal akan mencegah penyakitnya kejutan. Kenapa aku harus percaya padamu? Anda mungkin pernah mendengarnya dari Iris, atau Anda hanya menebaknya secara acak. Aku tidak akan tertipu oleh tipuanmu, kata Ariel. Dia memberitahu Iris tentang kondisinya sebelumnya. Dengan hubungan Leon dan Iris, sulit untuk menjamin bahwa Iris tidak berbicara secara tidak sengaja. Kamu kebaikan tidak pernah terbayar, ketika kondisimu memburuk. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, wajah Leon. Siapa yang tahu jika Anda bertindak karena kebaikan atau Anda punya niat lain? Tidak ada cara untuk mengetahuinya. Sebuah pekerjaan ketika gelombang rasa sakit tiba-tiba datang dari perutnya. Dia menggigit bibirnya dan ingin menahannya, tapi perasaan itu menjadi semakin kuat. Leon, tasku ada di sofa. Bantu aku membawanya, kata Ariel dengan suara gemetar. Leon membawa tasnya dan segera melihat betapa pucatnya wajah Ariel. Ada butiran keringat di dahi Ariel, dan dia terkejut. Ariel, apa yang terjadi? Bukan apa-apa, menstruasi saya cukup berat. Aku harus pergi ke kamar kecil untuk berganti pakaian. Bab 165. Ariel berkata dengan susah payah sebelum dia mengambil buku catatan dari tasnya dan bangkit untuk pergi. Namun, gelombang rasa sakit lain menyapu dirinya, dan dia tersandung di depannya dan jatuh. Untungnya, Leon bereaksi dengan cepat. Dia meraih pinggangnya dan menarik Ariel ke dalam pelukannya. Apakah penyakitmu kambuh lagi? Leon mengerutkan kening, dengan cepat menebak apa yang terjadi. Aku baik-baik saja, aku hanya perlu menanggungnya, lepaskan aku. Bau pekat seorang laki-laki memasuki hidungnya, dan wajah Ariel memerah. Setelah itu, dia berjuang dengan setengah hati, tapi tidak bisa melepaskan tangan Leon. Omong kosong, bagaimana kamu bisa tahan dengan ini?
kamu harus dirawat. Ekspresi Leon menjadi gelap saat dia dengan paksa mengangkat Ariel. Ariel tersentak saat mereka menuju ke sofa. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Wajah Ariel memerah, dan jantungnya mulai berdetak tidak menentu. Entah kenapa, mungkin karena dia menyukai pria dominan, tapi dia tidak menolak betapa intimnya tindakan Leon. Sebaliknya, dia tiba-tiba merasa Leon bersikap sangat jantan. Di samping sofa, Leon meletakkan Ariel di sofa sebelum dia mulai mempersiapkan diri. Leon, apa yang kamu lakukan? Ariel bingung. Rasa sakit di perutnya datang lagi, menyebabkan dia bergidik. Saya tahu cara menangani titik-titik tekanan Anda. Aku akan membantumu. Gerakan Leon sangat cepat. Jari-jarinya mulai dengan cekatan mengenai beberapa titik tekanan di sekitar perut Ariel. Apakah ada benarnya? Ariel mengerutkan kening, curiga dengan kemampuan medis Leon. Namun, sebelum dia menyelesaikannya, sensasi hangat mulai menyebar dari perutnya. Saat kehangatan menyebar, rasa sakitnya perlahan hilang. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih rileks dan nyaman dari yang pernah dia rasakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Rasa sakitnya mulai hilang, saya merasa lebih baik. Titik-titik tekananmu berhasil. Ariel sangat senang. Sebelumnya, setiap kali dia mengalami kram tersebut akan berlangsung setidaknya selama 10 menit. Namun, Leon hanya mencapai beberapa titik tekanan, dan rasa sakitnya tiba-tiba hilang. Sungguh sulit dipercaya. Tentu saja, aku sudah memberitahumu bahwa aku tahu suatu obat. Kamu hanya menolak untuk mempercayaiku, Leon berkata dengan gusar. Ariel terdiam. Terakhir kali, Leon mabuk dan tidak tersaring. Dia mengira Leon hanya menggodanya, itulah sebabnya dia menendang Leon keluar dari mobil. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Leon jujur? Maaf, saya salah. Aku minta maaf. Ariel tersenyum malu-malu, rona wajahnya sangat mempesona. Terserah, itu sudah berlalu. Anda tidak harus bersikap sopan. Selain itu, saya telah membantu Anda meringankan gejala Anda untuk saat ini. Anda harus mengikuti resep saya ketika Anda kembali. Saya jamin kamu akan sembuh. Leon tidak lupa mengingatkan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Ariel mengangguk dengan wajah memerah. Setelah apa yang terjadi, dia mulai mempercayai kemampuan Leon. Dia tidak lagi meragukan resep Leon. Saat mereka hendak mengakhiri hari, tiba-tiba Leon menerima telepon dari nomor tak dikenal. Itu adalah telepon dari Penatua Sear. Di pasar Loak, Leon menjual 2 sayuran kekaisaran yang dia dapatkan kepada Penatua Sear. Penatua Sear setuju untuk mengukir sayuran kekaisaran menjadi kalung untuknya. Bab 166 kalungnya sudah siap, dan Penatua Sear menelepon untuk menanyakan alamat Leon, jadi dia bisa mengirimkan kalung itu. Leon melihat bahwa sudah waktunya dia pulang kerja, jadi dia tidak ingin merepotkan Penatua Sear. Dia membuat janji dengan Penatua Sear dan bersiap untuk menemuinya sendiri setelah bekerja. Dia juga akan berterima kasih kepada Penatua Sear. Keluarga Sear adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield, dan merupakan salah satu keluarga yang paling tidak menonjol dari keempat keluarga tersebut. Rumah mereka berada di kaki bukit hijau yang subur. Pemandangannya luar biasa cantik, itu tampak seperti surga. Itu tampak seperti tempat yang menakjubkan untuk bersembunyi untuk menghabiskan hari tua. Di halaman, Penatua Sear berada di tengah taman dan sedang bermain catur. Pria di depannya adalah seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun. Pria muda itu memiliki mata yang tajam, dan tampak sangat berwibawa. Dia adalah Harvey Sear, cucu Penatua Sear dan pria paling berbakat di generasi itu. Dia adalah orang pertama yang mengambil alih keluarga. Ada seorang gadis muda dan cantik mendorong kursi roda seorang wanita tua di sebelah Penatua Sear dan Harvey. Mereka berdua tersenyum sambil melihat ke arah catur, itu sangatlah cocok. Wanita tua itu adalah Phoebe, istri Penatua Sear. Dia memiliki beberapa kerutan di wajahnya dan terlihat sangat baik, dia memberikan perasaan yang sangat ramah. Kecantikan di belakangnya adalah saudara perempuan Harvey, Cynthia. Cynthia berusia sekitar 23 tahun, dia sangat cantik dan memiliki kulit porselen. Dia seperti Iris, diakui sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di kota Springfield. Iris berdiri di posisi teratas, sementara dia berada di peringkat kedua. Dari segi penampilan, dia tidak terlihat lebih buruk dari Iris. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing. Kakek, aku kalah lagi. Keterampilanmu masih jauh lebih baik dariku. Desa Harvey sedih, mengakui kekalahan.
Catur itu seperti kehidupan, Harvey, kamu masih terlalu muda. Anda menjadi terlalu tidak sabar. Anda harus mempertajam diri Anda dengan baik di masa depan sehingga Anda dapat melangkah lebih jauh, Penatua Sear tersenyum. Ya, saya akan mengingat ajaran Anda, Harvey menerimanya dengan rela. Penatua Sear mengangguk puas. Sebenarnya, dia sudah tahu bahwa Harvey adalah salah satu orang paling unggul di generasinya. Namun, dia menaruh harapan besar pada Harvey. Ia ingin Harvey terus berkembang sehingga Harvey bisa meraih hal-hal besar di dunia masa depan. Cynthia, apakah kamu mendapatkan kalung yang aku minta? Penatua Sear memandang Cynthia. Sudah, Cynthia mengangguk, mengeluarkan 2 kotak cantik dan menaruhnya di atas meja. Setelah itu, dia membuka kotak-kotak itu. 2 kalung tergeletak di dalamnya. Kedua kalung itu terbuat dari batu berwarna zamrud. Itu penuh warna dan bersinar terang, mereka tampak sama dari luar. Satu-satunya perbedaan adalah salah satu liontinnya diberi hiasan merah, sedangkan yang lainnya diberi hiasan biru. Yang merah tampak hangat dan anggun, sedangkan yang biru tampak sejuk dan mulia. Kedua kalung itu sangat indah. Betapa cantiknya, ini benar-benar karya Guru Summers, seru Harvey. Master Summers yang mereka maksud adalah seorang pengrajin perhiasan terkenal di Springfield City, Magnus Summers. Setelah Penatua Sear mendapatkan 2 sayuran kekaisaran dari Leon, dia segera menyerahkannya kepada Master Summers. Setelah sayuran kekaisarannya diukir menjadi sepasang gelang, dia mengekstrak bagian tengah dari kedua penyangga tersebut dan membuatnya menjadi 2 kalung. Bab 167. Namun, desain kalungnya rumit, sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Master Summers akhirnya menyelesaikan karyanya. Kakek, Master Summers adalah pandai besi paling terkenal di kota Springfield. Saya mendengar bahwa dia sudah pensiun selama hampir 10 tahun. Jika Anda tidak berurusan dengannya di masa lalu, dia tidak akan keluar dari masa pensiunnya karena hal ini. Harvey berkata sambil tersenyum. Itu benar. Untuk membuatnya membantu saya praktis harus memohon padanya sebelum akhirnya dia memutuskan untuk menyerah. Penatua Sear tertawa. Kakek, kedua kalung ini indah sekali. Tetapi bagian tengah tanaman hijau kekaisaran adalah bagian yang paling cerah. Ini pasti tidak murah. Ini juga merupakan mahakarya yang dibuat oleh Master Summers setelah 10 tahun tidak bekerja. Ada makna yang luar biasa di dalamnya. Apakah kamu akan memberikannya begitu saja? Cynthia cemberut dan tampak tidak bersedia. Hijau kekaisaran sangat langka dan berharga. Di pasaran, kedua kalung yang terbuat dari warna hijau kekaisaran itu setidaknya bernilai 1,5 juta. Itu bahkan satu-satunya karya yang dibuat Master Summers setelah dia pensiun. Tidak ada hal serupa yang akan muncul lagi di Springfield City. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diberi harga, tentu saja. Karena aku sudah berjanji pada Leon untuk memberinya 1 setelah diukir, aku akan melakukannya. Penatua Sear mengangguk dan berkata, Kakek, aku tahu kamu benar-benar ingin berterima kasih padanya karena telah menjual batu giok kekaisaran kepadamu, tetapi kesepakatan itu tidak masuk akal. Saat uang dan barang bertukar tangan, kalian tidak saling berhutang apapun. Kamu tidak perlu memberinya sesuatu yang begitu berharga, Cynthia bersikeras. Apakah Anda tertarik dengan kalung ini? Anda menyukai mereka? Penatua Sear dengan cepat menebak apa yang dipikirkan cucunya. Tentu saja, gadis manapun pasti menyukai kalung seindah itu. Aku juga menyukainya, Cynthia berkata dengan cuek. Jika kamu menyukainya, pilih salah satunya untuk dipakai. Beberapa hari lagi kamu akan berulang tahun. Anggap saja sebagai hadiah ulang tahun dari saya. Penatua Sear tersenyum dan berkata. Semua cucu Elder Sear adalah laki-laki selain Cynthia. Jadi Elder Sear sangat menyayangi cucu satu-satunya itu. Dia bahkan lebih mencintainya daripada Harvey. Bagaimana aku bisa memilih satu? Aku suka keduanya, saya ingin keduanya. Kakek, kenapa kamu tidak memberiku keduanya? Cynthia memeluk lengan kakeknya dan berkata dengan manis. Kedua kalung ini praktisnya sama, cukup satu saja. Mengapa kamu akan menginginkan keduanya? Penatua Sear sangat penasaran. Tidak, bintang kembar laut ini berbeda. Cynthia menggelengkan kepalanya. Bintang kembar laut? Penatua Sear bingung. Kakek, kamu tidak tahu ini, tapi kalung ini disebut bintang laut. Yang berwarna merah disebut bintang merah laut. Yang biru itu namanya bintang biru laut, jelas Cynthia. Jadi begitu, itu nama yang sangat elegan dan bermakna. Penatua Sear tertawa. Itu benar, bintang kembar laut. Mereka kembar,
Akan sangat kejam jika memisahkan mereka, mengapa kamu tidak memberikan bintang-bintang ini kepadaku, kata Cynthia manis. Itu tidak mungkin, bab 168, aku sudah berjanji pada Leon. Bagaimana aku bisa menarik kembali kata-kataku, akulah kepala sihir. Jika aku menarik kembali kata-kataku, aku akan menjadi bahan tertawaan. Penatua Sear mengalami masalah yang serius dan ekspresi tegas di wajahnya. Dia mencintai cucunya. Dia tidak akan pernah mengecewakannya jika ini adalah hal lain, tapi itu menyangkut reputasi keluarganya. Dia tidak bisa bercanda dengan itu. Tapi, Cynthia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Penatua Sear. Tidak ada tapinya. Jika Anda menginginkannya, pilih salah satunya. Jika tidak, maka saya akan memberikan keduanya kepada Leon sehingga kita tidak perlu memisahkan si kembar, kata Penatua Sear. Tentu saja, aku menginginkannya, kalau begitu aku ambil satu saja. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Cynthia terpaksa menerimanya, memilih bintang merah laut dan memegangnya erat-erat. Tidak lama kemudian, Leon tiba di rumah sihir. Seorang penjaga membawanya ke taman, dan Leon bertemu dengan kelompok itu. Elder Sear, sudah lama tidak bertemu. Leon tersenyum dan menyapa Benedict. Leon, kamu di sini. Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah istriku. Sedangkan keduanya adalah cucu saya, Harvey, dan cucu perempuan saya, Cynthia. Benedict tersenyum ramah. Wajahnya saat dia membuat perkenalan singkat. Halo, sapa Leon dengan sopan. Dia sedikit terkejut melihat betapa cantiknya Cynthia. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa bersaing dengan Iris dalam hal itu. Silakan duduk, kata Phoebe ramah. Harvey juga sangat ramah. Hanya Cynthia yang cemberut sambil menatap Leon dengan tidak senang. Dia diam-diam menyalahkan Leon karena mencuri Blue Star of the Sea miliknya. Leon menggosok hidungnya, dia bisa merasakan bahwa Cynthia tidak begitu ramah padanya, tapi dia tidak tahu kenapa. Dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Leon, aku telah menyelesaikan apa yang aku janjikan padamu. Aku akan memberimu kalung ini. Apakah kamu senang dengan itu? Tetua Sear tersenyum dan memberi Leon bintang biru laut. Penatua Sear, terima kasih. Kalung ini sangat indah sekali. Saya sangat senang dengan itu. Leon memasang ekspresi bahagia di wajahnya saat dia melihat kalung di tangannya. Kalung itu jauh lebih indah dari yang dia kira. Baik warna maupun ukirannya sempurna, tidak ada satupun cacat yang terlihat. Itu tampak keren dan mulia. Itu sangat cocok dengan Iris, mereka pasangan yang sempurna. Tentu saja, kakek saya menghabiskan banyak upaya untuk meyakinkan guru Summers untuk mengukirnya. Anda beruntung, Cynthia berkata sambil mengejek, nada suaranya sangat masam. Meskipun Leon tidak mengetahui siapa Master Summers, dia dapat dengan mudah menebak bahwa Master Summers adalah seorang pandai besi yang hebat. Kalau tidak mungkin dia bisa membuat mahakarya sesempurna itu. Cynthia, jangan kasar, Benedict memandang cucunya dengan tidak senang. Cynthia tidak senang, tapi dia tidak berani keras kepala terhadap kakeknya. Penatua Sear, terima kasih untuk ini. Jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa mendatang, beritahu saya. Aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Tidak perlu berterima kasih padaku, itu tidak banyak. Bab 169 Benedict hanya tersenyum. Keluarga Sear termasuk di antara 4 keluarga teratas di Springfield. Mereka punya banyak koneksi, bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang membutuhkan bantuan Leon, jika dia benar-benar menemui masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Sear, maka tidak mungkin Leon bisa membantu dengan cara apapun. Leon, ini hampir waktunya makan malam. Mengapa kamu tidak tinggal dan makan malam? Kata Phoebe dengan senyuman. Tidak, terima kasih atas tawaran Anda. Mungkin di lain waktu kita bisa makan bersama. Leon pamit dan bersiap untuk pergi ketika dia tiba-tiba melirik ke wajah Phoebe. Samar-samar dia bisa melihat energi gelap di alis Phoebe. Energi gelapnya tidak jelas. Jika dia tidak begitu ahli dalam bidang kedokteran, dia tidak akan menyadarinya. Leon, ada apa? Melihat Leon menghentikan langkahnya, Benedict dan keluarganya pun penasaran. Elder Sear, mohon maafkan saya karena berterus terang. Madam Sear memiliki aura gelap di alisnya, itu pertanda buruk. Dia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi, kata Leon setelah ragu-ragu. Apa, nenek saya sangat sehat. Bagaimana mungkin umurnya tidak panjang? Omong kosong apa yang kamu katakan? Cynthia sangat marah saat dia menatap Leon dengan marah. Leon,
Aku memberimu kalung itu karena kebaikan hatiku. Tidak apa-apa jika kamu tidak berterima kasih, tapi kamu malah mengutuk istriku. Anda melewati batas. Benediktus juga sangat marah. Dia mempunyai ekspresi gelap di wajahnya. Istrinya dan dia menghabiskan lebih dari 50 tahun bersama. Mereka sangat mencintai satu sama lain. Terlihat jelas betapa marahnya dia pada Leon karena bersikap kasar pada istrinya. Dia sudah menahan diri dengan tidak meledak di tempat. Penatua Sear, jangan salah paham. Saya sebenarnya tahu sedikit tentang obat sebelumnya. Saya tahu dari raut wajah Nyonya Sear bahwa dia mungkin menderita kerusakan saraf akibat infeksi otak yang melumpuhkan kakinya. Ini cukup serius. Penyakit ini sudah sangat mengakar. Jika Anda tidak mengobatinya, konsekuensinya akan mengerikan, Leon buru-buru menjelaskan. Omong kosong, istri saya selalu baik-baik saja. Dia kebetulan punya beberapa penyakit sendi, ketidaknyamanan beberapa hari terakhir dan telah duduk di kursi roda untuk beristirahat. Siapa yang memberitahumu dia lumpuh? Benediktus sangat marah. Dia tidak mempercayai Leon sejak awal, dan Leon justru mengatakan bahwa istrinya lumpuh. Tidak mungkin dia akan mempercayainya. Tidak, bukan itu. Nyeri sendi hanyalah permulaan, gejalanya akan segera bertambah buruk. Kamu harus percaya padaku. Kerusakan saraf seperti ini sangat sulit diobati. Dia bukan dokter spesialis. Dia biasanya tidak akan menawarkan untuk mentraktir siapapun jika dia tidak yakin 90%. Namun, dia berhutang budi pada Benediktus. Jika Benediktus mengizinkannya, dia akan memperlakukan Phoebe meskipun dia hanya percaya diri 60 hingga 70%. Dia pasti akan mencoba yang terbaik. Diam, Benediktus berkata dengan marah. Dia memerintahkan penjaga yang mengawal Leon tadi. Nathan, suruh dia pergi. Tuan Serigala. Tolong, kata Nathan dengan dingin. Itu, baiklah, karena kamu tidak percaya pada kemampuanku, maka tidak apa-apa. Namun, aku perlu memperingatkanmu. Kondisi Madam Sear bukan yang terbaik. Anda tidak bisa menunda sesuatu. Anda harus mengundang Dokter Suci, Graham untuk melihatnya. Dia sangat berbakat, dia mungkin bisa memperlakukannya lebih baik dariku. Bab 170. Leon sangat sedih. Tetapi karena dia berhutang pada Benedict, dia tetap merekomendasikan Graham untuk mereka. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan membawa kalung itu pergi. Bocah itu tidak tahu tempatnya. Aku sangat marah melihat kepergian Leon. Benedict membanting tangannya ke meja. Matanya membelalak karena marah. Kesan baiknya pada Leon benar-benar hilang. Benediktus, jangan marah. Pria itu mungkin hanya berusaha bersikap baik. Dia mungkin tidak bermaksud buruk. Phoebe menghibur sambil tersenyum. Bagaimana dia bisa berusaha bersikap baik? Dia jelas memiliki niat buruk. Saya pikir dia pasti mengira neneknya lumpuh setelah melihatnya di kursi roda. Itu sebabnya dia sengaja membuat keributan. Dia ingin mengambil kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga kami. Dia tidak tahu bahwa dia hanya mengalami nyeri sendi. Jadi dia gagal menipu kita. Cynthia mencibir dan berkata, "Ya, itu mungkin." Harvey mengangguk, merasa sepertinya adiknya benar. Bagaimanapun, mereka adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Springfield. Mereka memiliki kekayaan dan kekuasaan, bukan hal yang wajar jika orang biasa seperti Leon ingin lebih dekat dengan mereka. Terserah, abaikan saja dia, Harvey. Aku sebenarnya sudah mengundang Graham untuk menemui nenekmu hari ini. Dia seharusnya hampir sampai. Bantu aku menyambutnya di depan pintu, kata Benediktus. Sejak istrinya mulai merasakan nyeri sendi, dia langsung menanyakan Graham. Setelah perawatan Graham, istrinya tampak jauh lebih baik beberapa hari terakhir. Ini adalah tindak lanjut yang kedua. Penatua Sear, tidak perlu repot. Saya sudah di sini. Terdengar tawa santai. Graham dan asistennya berjalan dengan seorang penjaga di belakang mereka. Rumah mereka sangat besar. Ada total 3 gerbang. Graham dan asistennya datang dari gerbang timur, dan mereka tidak pernah bertemu Leon. Graham, kamu di sini. Terima kasih sudah membantu istriku, sapa Benedict dengan tersenyum ketika dia bangun untuk menyambut Graham. Penatua Sear, jangan sebutkan itu. Itu tugas saya sebagai dokter. Graham berjalan maju. Setelah berbasa-basi, keduanya duduk. Graham, ada yang ingin kutanyakan padamu. Mungkinkah kaki saya ada resikonya lumpuh? Memikirkan kata-kata Leon, Phoebe tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa khawatir. Haha, Nyonya Sear, Anda terlalu khawatir.
Sebenarnya awalnya saya khawatir ada pembengkakan di otak yang merusak saraf Anda. Namun, sepertinya pemulihanmu cukup baik. Itu seharusnya hanya radang sendi, tidak ada risiko untuk itu. Itu bagus. Phoebe menghela napas lega saat kekhawatirannya lenyap. Jadi begitu, bocah itu terus mengatakan bahwa dia menderita infeksi otak dan dia akan lumpuh. Saya pikir dialah yang terkena infeksi, Cynthia berkata dengan marah. Ketika dia memikirkan tentang Leon yang mencuri bintang biru lautnya, dia bahkan lebih marah. Infeksi otak? Apakah Anda mengundang dokter lain untuk merawatnya? Graham mengerutkan kening, dia merasa tidak senang. Bagaimanapun, dia merawat Phoebe saat itu. Jika Sir benar-benar meminta bantuan dokter lain, itu berarti mereka tidak mempercayai dan menghormati keahliannya.